Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rio Putra Ginting, kelas E dengan NPM 2313367. Di sini saya akan menjelaskan isi analisis jurnal yang berjudul Penerapan Pendapatan Antropologi Hukum pada Konflik Adat dan Status Hak Tanah Komunal di Indonesia. Pertama, saya akan bahas latar belakang. Pertama, kita bicara dulu soal latar belakang mengapa jurnal ini penting untuk dikaji. Konflik agraria di Indonesia itu bukan hal baru, sudah puluhan tahun. Masyarakat adat terus berhadapan dengan negara dalam perebutan tanah. Tapi yang menarik dari jurnal ini adalah penulis tidak hanya melihat ini sebagai sengketa tanah biasa. Ia melihatnya sebagai benturan dua sistem hukum yang masing-masing punya logika dan legitimasi yang berbeda. Di satu sisi ada hukum negara yang menganggap tanah sah hanya kalau sudah bersertifikat dan terdaftar secara administratif. Di sisi lain ada hukum adat yang menganggap tanah sah karena diwariskan turun-menurun, dikelola secara komunal, dan terikat erat dengan identitas budaya bahkan spiritual masyarakat. Nah, ketika dua sistem ini bertabrakan dan negara hanya mengakui yang satu, masyarakat adat hampir selalu yang dirugikan. Ini yang menjadi masalah utama yang coba dijawab oleh jurnal ini. Selanjutnya, tujuan dan metode. Jurnal ini punya dua tujuan utama. Pertama, menganalisis bagaimana pendekatan antropologi hukum bisa membantu kita memahami konflik tanah komunal secara lebih mendalam. Yang kedua, merumuskan alternatif penyelesaian yang lebih adil bagi masyarakat adat. Untuk mencapai tujuan itu, penulis menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus di 3 lokasi. Yang pertama Papua, yang kedua Kalimantan, dan yang ketiga itu ada Sumatera Barat. Kenapa 3 lokasi ini? Karena ketiganya mewakili konteks adat yang berbeda-beda, sehingga temuan yang dihasilkan lebih kaya dan lebih representatif. Data dikumpulkan melalui 4 cara: wawancara mendalam, kuesioner, observasi partisipan, dan studi dokumentasi hukum adat. Kombinasi keempat metode ini yang dalam penelitian kualitatif disebut tringaluasi membuat temuan jurnal ini cukup kuat secara metodologis. Selanjutnya kita masuk ke kerangka teori. Sekarang kita masuk ke kerangka teori yang digunakan. Ada 3 konsep kunci yang menopang jurnal ini. Yang pertama adalah pluralisme hukum, konsep dari John Griffiths yang menjelaskan kondisi di mana 2 atau lebih sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam satu ruang sosial. Indonesia berada dalam kondisi ini. Hukum adat dan hukum negara sama-sama berlaku, tapi pengakuan negara terhadap hukum adat masih setengah-setengah. Ini yang disebut weak legal pluralism. Yang kedua adalah konsep living law dari Eugen Ehret. Intinya, hukum yang sejati bukan hanya yang tertulis di undang-undang, tapi hukum yang benar-benar hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat. Dan inilah hukum adat itu, ia tetap hidup dan dipatuhi dengan atau tanpa pengakuan negara. Yang ketiga adalah tanah sebagai entitas multidimensi. Berbeda dengan hukum positif yang melihat tanah semata-mata sebagai objek kepemilikan, antropologi hukum melihat tanah sebagai sesuatu yang mengandung dimensi sosial, budaya, spiritual sekaligus. Pemikiran ini sejalan dengan Bronislaw Malinowski yang mengatakan hukum hanya bisa dipahami dalam konteks budaya tempat dia hidup. Selanjutnya ada integrasi hukum masyarakat bersahaja. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik, yaitu mengintegrasikan materi perkuliahan kita tentang hukum masyarakat bersahaja ke dalam jurnal ini. Hukum masyarakat bersahaja adalah sistem hukum yang berlaku pada masyarakat yang belum mengenal diferensiasi institusional yang kompleks seperti negara modern, dan ternyata karakteristiknya sangat relevan dengan apa yang ditemukan dalam jurnal ini. Yang pertama, hukum tidak tertulis tapi tetap mengikat.
aturan tentang tanah komunal tidak ada dalam kode hukum formal, tapi dipatuhi secara ketat karena ia menyatu dengan norma sosial dan spiritual komunitas. Yang kedua, sanksinya bersifat sosial dan religius, bukan administratif. Melanggar hak ulayat bukan hanya soal denda atau dipenjara, tapi soal dikucilkan, kehilangan kehormatan, bahkan diyakini mendapat konsekuensi spiritual. Yang ketiga, penyelesaian sengketa bersifat restoratif. Tujuannya bukan menghukum, tapi memulihkan harmoni dan komunitas. Ini berbeda total dengan logika pengadilan negara yang selalu mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan yang keempat, tidak ada pemisahan antara hukum, agama, dan adat. Semuanya menyatu dalam satu sistem normatif yang holistik. Inilah yang membuat masyarakat sulit menerima pendekatan sambil mengabaikan dimensi spiritualnya. Jadi, dengan perspektif hukum masyarakat bersahaja, kita bisa memahami bahwa hukum adat bukan sistem yang terbelakang atau perlu ditertibkan, melainkan sistem yang punya logika dan legitimasi tersendiri. Selanjutnya, ada temuan dan implikasi hukum. Sekarang, kita lihat apa yang ditemukan oleh penelitian ini. Temuan pertama, dualisme hukum adalah akar struktural konflik masyarakat adat. Hampir selalu kalah dalam sengketa tanah, bukan karena mereka tidak berhak, tapi karena mereka tidak memiliki bukti. Dalam bahasa yang dimengerti sistem hukum negara, mereka tidak punya sertifikat meski secara historis. Merekalah yang lebih dulu menguasai tanah itu. Selanjutnya, temuan yang kedua, ada legitimasi ganda yang berada di paralel. Di lapangan, lembaga adat dan pemerintah sama-sama mengklaim otoritas atas tanah, dan faktanya masyarakat lebih taat pada lembaga adat. Ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial lembaga adat lebih mengakar dibanding legitimasi administratif negara. Temuan yang ketiga, integrasi adalah sosial yang disepakati. Menariknya, masyarakat adat sendiri tidak menolak hukum negara secara total. Mereka hanya ingin hukum negara mengakui dan menghormati hukum adat mereka. Dari temuan ini, ada beberapa implikasi hukum yang penting. Pertama, UU PA 1960 perlu diperkuat agar pengakuan hak ulayat tidak hanya bersifat deklaratif. Kedua, lembaga adat perlu diakui sebagai subjek hukum yang punya kapasitas yuridis nyata. Dan ketiga, pemetaan wilayah adat secara partisipatif perlu diakui secara legal sebagai alat bukti yang setara dengan sertifikat tanah. Selanjutnya ada kritik dan evaluasi. Jurnal ini jelas memiliki banyak kelebihan, metodologinya kuat, topiknya relevan, dan pemilihan lokasinya representatif. Tapi sebagai kajian akademis, kita juga perlu bersikap kritis. Ada 4 kelemahan yang saya temukan. Yang pertama, konsep integrasi tidak dioperasionalkan. Penulis menyimpulkan bahwa integrasi hukum adat dan hukum positif adalah solusinya. Tapi tidak ada penjelasan bagaimana caranya secara konkret. Melalui regulasi apa, mekanisme seperti apa. Ini adalah celah argumentasi terbesar dalam jurnal ini. Yang kedua, tidak ada data demografis responden, berapa orang yang diwawancara, siapa saja mereka, apakah mencakup perempuan dan generasi muda. Tanpa ini kita tidak bisa menilai seberapa representatif temuannya. Ketiga, hukum adat romantisasi. Jurnal ini memposisikan hukum adat seolah selalu adil dari patut dipertahankan, padahal dalam praktiknya hukum adat juga bisa mengandung norma yang diskriminatif, terutama terhadap perempuan dalam hal pewarisan tanah. Dan yang keempat, tidak ada perbandingan internasional. Kajian ini akan jauh lebih kuat
kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah berhasil mengintegrasikan hukum adat seperti New Zealand dengan Treaty of Waiting-nya atau Bolivia yang mengakui pluralisme hukum langsung dalam konstitusinya. Nah, selanjutnya di bagian terakhir mungkin ada penutup. Baik, kita sampai di bagian penutup. Jurnal ini memberikan kontribusi yang penting dalam diskursus antropologi hukum Indonesia dengan menunjukkan bahwa konflik tanah komunal bersumber dari dualisme hukum yang belum terselesaikan. Jurnal ini menegaskan satu hal yang krusial, bahwa keadilan agraria tidak bisa dicapai hanya dengan pendekatan legalistik formal. Ketika kita mengintegrasikan dengan perspektif hukum masyarakat bersahaja, pemahaman kita menjadi lebih dalam lagi. Hukum adat bukan anomali yang perlu ditertibkan. Ia adalah sistem hukum yang hidup, yang punya rasionalitas dan legitimasi sosial tersendiri, yang dalam banyak hal justru lebih responsif terhadap kebutuhan nyata komunitas dibanding hukum formal negara. Harmonisasi yang sejati antara keduanya bukan berarti hukum adat harus tunduk pada hukum negara, melainkan keduanya harus saling mengakui dan saling melengkapi dalam semangat pluralisme hukum yang berkeadilan. Demikian presentasi analisis jurnal dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.